Aku beri tantangan. Buka map itu. Baca isinya di depan semua orang di sini. Kalau kau berhasil, aku angkat kau jadi direktur. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Bayangkan, seorang CEO muda yang baru sebulan menjabat begitu angkuh dan sombong. Ia berani merendahkan para karyawan. Bahkan ingin mempermalukan satpam di depan semua orang. Namun siapa sangka, rencana liciknya justru berbalik. Ternyata, satpam yang diremehkan itu memiliki rahasia besar yang akan mengguncang seluruh perusahaan. Namun sahabat, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan bagi pendengar pertama, selamat datang di channel 1000 Kisah Nyata. Jangan lupa subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati lainnya. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Gedung tinggi itu berdiri megah di tengah kota. Dinding kacanya memantulkan cahaya matahari pagi yang tajam. Orang-orang berlalu lalang di depan lobi. Sebagian terburu-buru sambil menggenggam laptop. Sebagian lagi masih membawa segelas kopi panas. Di dalam gedung yang mewah itu, satu nama sedang menjadi bahan perbincangan. Siska, CEO baru yang baru sebulan menjabat. Usianya 32 tahun. Muda, cantik, berpendidikan tinggi, dan dipercaya memimpin perusahaan ini sejak CEO lama memutuskan pensiun. Namun semua orang tahu, jabatan itu hanya sementara. Kursi CEO sesungguhnya disiapkan untuk anak dari CEO lama. Hanya saja, tidak ada seorang pun yang pernah tahu siapa anak itu. Wajahnya bahkan tidak pernah muncul, seakan benar-benar disembunyikan. Tetapi yang jelas, sejak hari pertama menjabat, Siska terkenal angkuh. Caranya bicara menusuk, caranya memandang membuat orang merasa kecil, dan setiap keputusannya terasa memaksa. Banyak karyawan yang diam-diam menggerutu, tapi tak ada yang berani terang-terangan menentangnya. Di pantry lantai 4, beberapa staf sedang mengobrol sambil menyeruput kopi. Gila ya, semalam aku dapat email jam 11 malam. Isinya cuma suruhan revisi laporan. Siapa coba yang normal minta begitu? Kata Arman dengan wajah kesal. Dia staf senior yang sudah lama bekerja. Benar, aku juga. Padahal jam segitu aku sudah tidur. Kalau tidak dibalas, besoknya dia bentak aku di depan teman-teman. Sahut Maya si karyawan baru dengan suara pelan tapi gemetar. Reno menyandarkan tubuhnya di kursi. Dia pikir dia siapa? Baru jadi CEO sebulan. Sudah merasa punya kuasa penuh. Padahal dia hanya pengganti sementara. Katanya, kursi itu sebenarnya untuk anak CEO lama, kan? Tanya Maya. Ya, tapi sampai sekarang tidak ada yang tahu siapa orangnya. Seperti bayangan, Reno mengangkat bahu. Bayangkan saja, baru sebulan sudah begini sombongnya, bisik Arman. Kemarin juga aku lihat dia bentak orang di depan semua orang, padahal masalahnya kecil. Sahut Maya, dengan wajah gelisah. Dia pikir karena jadi CEO lalu bisa seenaknya. Rasanya perusahaan ini berat kalau dipimpin orang kayak dia. Tambah Reno sambil menghela napas panjang. Ketiganya terdiam sejenak. Mereka tahu, setiap kata bisa sampai ke telinga yang salah. Suasana kantor itu terasa dingin bukan hanya karena AC, tapi juga karena bayangan ketakutan pada CEO baru mereka. Sementara itu, di bawah, di pos satpam yang kecil dan sederhana, suasana lebih cair. Ada radio tua yang memutar lagu dangdut pelan. Ada kipas angin dinding yang berputar malas. Dan ada tumpukan buku tamu di meja kayu. Beberapa satpam berjaga di sana. Salah satunya adalah Tommy, pemuda berusia 24 tahun. Tubuhnya tegap, seragamnya rapi, wajahnya tenang. Ia bukan tipe yang banyak bicara, tapi semua tahu ia rajin. Tidak pernah telat, dan pekerjaannya selalu rapi. Rekannya, Ganda, mendekat sambil menepuk pundaknya. Tom, kau dengar kabar? Katanya si bos baru marah lagi di lantai atas.
Tommy menoleh sebentar, lalu kembali menulis di buku tamu. Aku dengar. Ya ampun, sudah bukan rahasia lagi. Semua karyawan ngomongin dia. Tapi kau ini selalu diam saja, ujar Rico, satpam lain yang duduk di kursi plastik sambil menggoyang kakinya. Tommy tersenyum tipis. Diam lebih baik daripada ikut-ikutan menambah masalah. Kalau aku sih pengen sekali bilang langsung ke mukanya. Jangan terlalu sombong, celetuk ganda. Tidak usah, biarkan waktu yang jawab, kata Tommy singkat. Mereka terdiam sejenak. Saat itulah mobil hitam mewah masuk melewati gerbang. Sopir menurunkan kaca hanya sedikit. Dari balik kaca, tampak sekilas wajah dingin Siska. Tatapannya menusuk ke arah pos satpam. Sekejap, suasana jadi kaku. Mobil itu perlahan melaju menuju parkiran khusus. Setiap kali mobil itu lewat, rasanya udara jadi berat, gumam Rico lirih. Benar. Dan lihat tadi, tatapannya seperti menuduh kita melakukan sesuatu. Tambah ganda. Tommy hanya menunduk, merapikan pena di mejanya. Ia tahu, Siska mungkin mendengar gosip bahwa para karyawan dan bahkan satpam membicarakan sifat angkuhnya. Ia bisa menebak dari tatapan itu. Siska tidak akan tinggal diam. Di lantai atas, di ruangannya yang luas, siang itu Siska berdiri di depan jendela besar ruangannya. Dari lantai atas, ia bisa melihat halaman luas, mobil-mobil karyawan yang masuk bergantian, dan pos satpam yang tampak kecil di sudut gerbang. Tangannya bersedekap, wajahnya dingin, matanya menatap tajam seperti sedang menyimpan bara. Sejak pagi, hatinya tidak tenang. Ia tahu namanya jadi bahan omongan. Entah di ruang kerja, di kantin, bahkan sampai ke pos satpam. Telinganya memang tidak selalu mendengar langsung, tapi kabar itu sudah masuk lewat jalan yang tak terduga. Berani sekali mereka, gumam Siska pelan, hampir seperti bisikan. Kaum rendahan itu merasa bisa menghinaku di belakang. Mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya. Ia berjalan pelan ke meja kerjanya. Tumit sepatunya berdetak di lantai marmer. Siska duduk, menyalakan interkom. Besok rapat bulanan. Pastikan semua hadir. Tidak ada alasan. Baik, Bu. Jawab sekretarisnya singkat. Lalu map hitam ia tarik ke arahnya. Dibukanya sebentar. Memperhatikan lembaran yang penuh tulisan asing. Bahasa Inggris, bahasa Mandarin, Thailand, bahkan Rusia. Sekilas, tulisan itu terlihat rumit dan mustahil dipahami orang biasa. Siska tersenyum miring. Baik, kalau mereka berani menghinaku di belakang, aku akan balas. Aku akan buat salah satu dari mereka malu di depan semua orang. Dan aku tahu caranya, katanya dalam hati. Aku hanya perlu satu tontonan. Satu orang yang aku pilih, aku dorong ke tengah, lalu biarkan ia jatuh. Semua akan tertawa, dan aku berdiri kembali sebagai yang paling tinggi. Senyumnya semakin lebar. Ia sudah bisa membayangkan apa yang akan terjadi besok pagi. Ia akan sengaja meninggalkan map itu, dan meminta sopir mengambilnya dan serahkan ke satpam. Puluhan karyawan, para manajer, bahkan direktur akan duduk di ruang rapat menunggu. Dan saat pintu terbuka, seorang satpam masuk membawa map. Ia akan pura-pura lupa berkas itu, lalu pura-pura marah karena dianggap lambat. Setelah itu, ia akan memberikan tantangan yang mustahil, membaca dan menerjemahkan isi berkas. Tidak ada satpam yang bisa melakukannya. Dan ketika satpam itu terbata-bata, ia akan tersenyum di hadapan semua orang. Harga dirinya kembali, wibawanya tegak. Siska bersandar di kursinya, menutup mata sebentar. Bibirnya tersenyum membayangkan adegan itu dengan jelas. Ia tahu siapapun satpam yang kebetulan ditunjuk, nasibnya akan sama. Ia tidak peduli siapa orangnya. Yang penting semua mata melihat betapa ia bisa merendahkan orang kapan saja ia mau. Sementara itu, jauh dari lantai mewah itu, Tommy yang tidak tahu apa-apa, baru saja selesai shift siang. Ia bersiap pulang ke kontrakannya yang sederhana di gang sempit. Rumah kecil dengan dinding catnya sudah mulai mengelupas, namun selalu bersih. Ia membuka pintu, meletakkan topinya di gantungan, lalu duduk sebentar di kursi kayu. Di meja,
Ada sebuah buku lusuh. Halaman-halamannya penuh dengan tulisan tangan rapi, berisi catatan berbagai bahasa. Malam itu, setelah makan malam seadanya, Tommy mulai membuka buku catatan lusuh berisi tulisan-tulisan bahasa asing. Ia membaca pelan, menirukan aksen, mengulang hingga lancar. Kebiasaan ini sudah ia lakukan bertahun-tahun. Lalu ia berganti ke bahasa lain. Suaranya terdengar tenang, penuh kesabaran. Tidak ada yang tahu kebiasaannya ini. Di kantor, bahkan teman-temannya sekalipun tidak mengerti seberapa jauh Tommy melangkah dalam belajar. Ia hanyalah satpam yang menjaga gerbang. Tapi di balik seragamnya, ia menyimpan sesuatu yang tidak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Sambil menutup bukunya, Tommy menatap ke arah langit-langit. Napasnya panjang. Ya Allah, bimbing aku agar tetap sabar. Jangan biarkan aku sombong. Biarkan aku terus jadi orang yang kuat meski direndahkan. Doanya lirih. Di waktu yang sama, Siska di apartemen mewahnya duduk di sofa, menyeruput anggur mahal, menatap map tadi siang yang dengan sengaja dia bawa pulang ke rumah. Dia akan meninggalkannya, sambil membayangkan wajah satpam yang akan dipermalukannya besok. Malam itu dua manusia berbeda, tidur dengan pikiran yang berbeda. Yang satu penuh dendam dan kesombongan, yang satu penuh doa dan ketenangan. Mereka tidak tahu, esok hari keduanya akan dipertemukan dalam sebuah rapat yang mengubah jalan hidup banyak orang. Pagi itu gedung perusahaan sudah lebih sibuk dari biasanya. Di lobi, para manajer lalu lalang dengan jas rapi, sebagian membawa laptop, sebagian lainnya menggenggam map tebal berisi laporan. Suasana terasa berbeda. Hari itu adalah hari rapat bulanan, pertemuan penting di mana seluruh kepala divisi wajib hadir untuk melaporkan perkembangan kerja mereka kepada CEO. Siska datang lebih awal. Mobil hitamnya berhenti tepat di depan pintu lobi. Para satpam menunduk memberi salam. Siska hanya membalas dengan lirikan cepat, lalu melangkah masuk dengan tumit sepatu berderap tajam. Rambutnya disanggul rapi, jas hitam elegan membungkus tubuhnya. Ia berjalan tegak menuju lift, tidak bicara dengan siapapun. Sampai di ruangannya, dia mulai menelepon supirnya. Ia menekan tombol telepon di mejanya. Pak Suryo, saya lupa hari ini saya ada rapat bulanan. Ada berkas yang tertinggal di rumah. Kau ambil, lalu titipkan ke pos satpam. Pastikan salah satu dari mereka yang mengantarkannya langsung ke ruang rapat. Jangan kau yang bawa. Harus satpamnya. Baik, Bu. Saya mengerti. Jawab suara sopir di seberang. Bagus. Ujar Siska sambil menutup telepon dengan tenang. Ia sudah tertawa, baru saja membayangkan apa yang akan terjadi nanti. Di dalam ruang rapat, kursi-kursi sudah tersusun mengelilingi meja panjang berlapis kaca. Di dinding, jam besar menunjukkan pukul 9 kurang 5 menit. Satu persatu direktur masuk, lalu para kepala divisi. Ada yang menyiapkan presentasi, ada yang sibuk memeriksa catatan. Semua tahu, rapat ini tidak boleh dianggap remeh. Sementara itu di pos satpam, suasana terlihat biasa. Mobil keluar masuk, buku tamu diisi, salam disampaikan. Tommy duduk di kursi kayu, memperhatikan halaman depan dengan tenang. Ganda menaruh gelas plastik berisi kopi di meja. Ia menoleh ke arah Tommy yang sedang berdiri di pintu gerbang. Ingin memulai gosip lagi. Kau tahu, Tom? Katanya CEO baru kita makin parah. Orang-orang di dalam sudah banyak yang tidak tahan. Rico ikut menyahut sambil menyilangkan tangan di dada. Ya, aku dengar. Mereka bilang dia angkuh. Tidak mau mendengar siapapun. Ganda mendengus. Aku kalau jadi karyawan di dalam, pasti sudah keluar. Mana tahan punya atasan seperti itu. Tommy masih diam. Matanya tetap mengamati setiap kendaraan yang masuk dan keluar. Sesekali ia menunduk menulis nama di buku tamu. Senyumnya tipis, tidak menunjukkan emosi. Tom, kenapa kau selalu diam saja? Tanya Rico heran. Tommy menoleh sebentar. Apa gunanya ikut menggosip? Itu tidak mengubah apapun. Setidaknya bisa meluapkan rasa kesal. Jawab Ganda cepat. Lebih baik kita kerjakan tugas kita. Kalau benar dia angkuh, biarkan saja waktulah yang menguji, kata Tommy datar.
Jawaban itu membuat Ganda dan Riko terdiam. Mereka tahu Tommy berbeda. Ia selalu memilih diam, meski sering jadi bahan guyonan. Hingga tiba-tiba sopir pribadi Siska, Pak Suryo, datang tergesa. Napasnya sedikit terburu, tangannya memegang map hitam. Dia langsung memanggil satu satpam. Tommy, panggilnya cepat. Tommy berdiri. Ya, Pak. Ini titipan dari Bu Siska. Katanya sangat penting. Kau yang harus antar langsung ke ruang rapat sekarang juga. Jangan terlambat. Rapat sudah mau dimulai. Tommy menerima map itu dengan kedua tangan. Baik, Pak. Saya antar. Cepatlah. Ingat, ini penting sekali. Kata Pak Suryo menekankan, lalu berbalik menuju parkiran. Tommy menatap map itu sebentar. Ia tidak tahu isinya apa, tapi perintah adalah perintah. Ia memasukkannya ke dalam tas kecil yang selalu ia bawa, lalu berjalan cepat ke lobi. Para resepsionis yang melihatnya sedikit heran. Satpam masuk ke gedung membawa map langsung menuju lift. Itu bukan pemandangan biasa. Lift bergerak naik. Angka digital di atas pintu berganti satu demi satu. Jantung Tommy berdegup lebih keras dari biasanya. Ia merapikan keras seragamnya, memastikan sepatu yang dipakainya tidak kotor. Ia tahu, ruang rapat itu berisi orang-orang penting, dan ia hanyalah seorang satpam. Di lantai atas, pintu lift terbuka. Lorong panjang berkarpet merah terbentang. Lampu kristal di langit-langit berkilau. Tommy melangkah mantap, walau dalam hatinya ada rasa tegang. Di ujung lorong, dua sekretaris berdiri di depan pintu ganda ruang rapat. Mereka memandang Tommy dengan alis terangkat. Jelas heran kenapa seorang satpam ada di sana. Ada apa? Tanya salah satu sekretaris. Saya diminta mengantarkan berkas ini untuk Bu Siska, jawab Tommy sopan. Sekretaris itu saling pandang sebentar, lalu membuka pintu. Masuklah. Begitu pintu terbuka, semua kepala menoleh. Suasana mendadak hening. Puluhan pasang mata menatap ke arah Tommy yang berdiri di ambang pintu. Di ujung meja panjang, Siska duduk tegak, wajahnya dingin. Tommy melangkah maju, berdiri 2 langkah dari meja utama. Ia mengangkat map itu dengan kedua tangan. Ini berkas dari rumah, Bu, ucapnya sopan. Namun sebelum sempat menerima, Siska berbicara dengan nada tajam. Kenapa lama sekali? Aku sudah menunggu dari tadi. Beberapa kepala menoleh lagi. Suasana menegang. Tommy ingin menjelaskan bahwa ia baru saja menerima map itu dari sopir. Tapi Siska langsung memotong dengan suara dingin. Semua orang sudah menunggu. Kau tahu berapa waktu yang terbuang hanya karena keterlambatanmu? Tommy menunduk, menarik napas. Maaf, Bu. Siska menyilangkan tangan. Matanya menyapu seluruh ruangan. Baiklah, aku bisa memaafkanmu. Tapi aku tidak mau kecerobohan seperti ini terulang lagi. Ia berhenti sejenak. Lalu senyum tipis muncul di wajahnya. Untuk memastikan kau benar-benar belajar, aku beri tantangan. Buka map itu, baca isinya. Lalu terjemahkan di depan semua orang di sini. Kalau kau berhasil, aku angkat kau jadi direktur. Kalau tidak, maka semua akan tahu, kau hanyalah satpam tak berguna. Ruangan mendadak gempar. Beberapa direktur saling pandang. Ada yang berbisik pelan, ada pula yang tertawa kecil. Semua tahu tantangan itu mustahil. Satpam baca dokumen rapat? Mana mungkin. Bisik seorang manajer sambil menutup mulutnya agar tidak terdengar. Dia akan mempermalukan dirinya sendiri, sahut yang lain. Tommy kaget. Ia menatap map itu, lalu menatap Siska. Senyum Siska melebar. Jelas ia sedang menikmati situasi. Ayo, buka. Perintahnya tegas. Kalau kau bisa, kau jadi direktur. Kalau tidak, kau tahu tempatmu. Tommy membuka map dengan tangan yang sedikit bergetar. Lembar-lembar kertas penuh tulisan asing tampak di dalamnya. Ia melihat bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Thailand, bahkan bahasa Rusia. Beberapa orang sudah mulai tertawa kecil. Siska bersandar di kursinya. Senyum miring tak hilang dari wajahnya. Nah,
Bacalah. Tunjukkan kalau kau bisa. Atau tunjukkan kalau kau hanya pantas berdiri di gerbang, ujarnya. Ruangan itu sunyi. Semua menahan napas, menunggu apa yang akan dilakukan satpam muda itu. Tommy menarik napas panjang, menegakkan punggungnya, dan mulai membuka mulut. Hening menekan ruang rapat. Semua mata tertuju pada Tommy yang berdiri di ujung meja panjang. Lembar kertas di tangannya berisi kalimat-kalimat asing, huruf-huruf yang bagi sebagian besar orang terlihat rumit dan tak terbaca. Siska menunggu dengan wajah penuh keyakinan, seolah ia sudah tahu hasil akhirnya. Beberapa direktur sudah mulai menunduk, menahan tawa. Suara cekikikan kecil terdengar di sudut ruangan. Ada juga yang menggeleng, merasa ini keterlaluan, tapi tak seorang pun berani menentang. Tommy menarik napas panjang. Dadanya berdebar. Ia tahu ini jebakan. Namun ia juga tahu, mundur berarti benar-benar mempermalukan dirinya sendiri. Ia menutup mata sepersekian detik, lalu membukanya kembali. Dengan suara tenang, ia mulai membaca. Based on the quarterly report. Ucapnya dengan aksen Inggris yang begitu jelas dan lancar. Sekejap, ruangan terdiam. Suara tawa yang tadi pecah mendadak hilang. Mata mereka melebar, tidak percaya pada apa yang baru saja mereka dengar. Tommy melanjutkan kalimat demi kalimat, tanpa tersendat. Nada suaranya stabil, penuh keyakinan. Setiap kata bahasa Inggris keluar seakan sudah melekat di lidahnya. Ia tidak terbata, tidak salah ucap, bahkan intonasinya sempurna. Beberapa orang spontan menegakkan badan, mencoba memastikan apa yang mereka dengar benar. Siska yang tadi tersenyum lebar kini menatap dengan dahi berkerut. Senyum itu perlahan memudar. Setelah selesai satu paragraf, Tommy berhenti sejenak. Lalu ia membalik lembar berikutnya. Kini huruf-huruf Mandarin memenuhi halaman. Ia menghela napas, lalu dengan tenang melanjutkan bacaan. Nada suaranya berubah, fasih melafalkan aksen Mandarin. Karakter yang rumit itu mengalir dari mulutnya tanpa salah, seolah ia memang lahir dari keluarga yang berbicara bahasa itu. Tidak mungkin, bisik salah seorang direktur dengan wajah pucat. Suara Tommy terdengar lantang, menyapu seluruh ruangan. Setiap intonasi begitu jelas, dan ketika ia berhenti, hening semakin tebal. Tidak ada lagi yang berani berbisik. Semua terdiam. Ia melanjutkan lagi. Kini dengan bahasa Thailand. Suara nadanya naik turun sesuai intonasi asli. Tidak ada keraguan sedikit pun. Beberapa karyawan menelan ludah, merasa bulu kuduk mereka berdiri. Dan terakhir, bahasa Rusia. Nada berat dan dalam mengalir mulus dari bibirnya. Tommy menyelesaikan paragraf terakhir dengan mantap, bahkan dia sempat menerjemahkannya ke bahasa Indonesia, lalu menutup lembaran itu dengan tenang. Semua orang terpaku. Tidak ada suara. Hanya napas terengah sebagian orang yang mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Tommy menatap Siska dengan mata yang tenang, tanpa emosi. Lalu ia berkata pelan, "Bu, saya sudah membaca dan menerjemahkan." Suasana yang sebelumnya penuh tawa kini berubah jadi kaku. Tak seorang pun berani bicara. Semua hanya menatap, menunggu reaksi sang CEO. Siska membeku di kursinya. Mulutnya sedikit terbuka, matanya melebar. Ia tidak menyangka satpam yang hendak dipermalukannya bisa melakukannya dengan begitu sempurna. Senyum puas yang tadi ia pasang lenyap seketika, berganti dengan wajah merah menahan malu. Beberapa direktur mencoba menutupi keterkejutan mereka. Ada yang pura-pura menulis, ada yang menunduk, ada yang hanya bisa menggeleng. Tapi tak bisa dipungkiri, peristiwa itu baru saja mengguncang mereka. Seorang manajer yang duduk agak jauh bahkan menepuk keningnya. "Gila, aku kira dia hanya satpam biasa." Siska berusaha menguasai keadaan. Ia menegakkan badan, mencoba tersenyum lagi meski wajahnya kaku. "Ya, cukup. Terima kasih. Kau bisa keluar." Namun nada suaranya bergetar. Semua orang bisa mendengar. Ia sedang dipermalukan oleh rencananya sendiri. Tommy menunduk sopan, meletakkan map itu di meja, lalu berjalan keluar. Pintu menutup di belakangnya,
menyisakan ruangan yang sunyi. Beberapa saat tidak ada yang bicara. Hingga akhirnya seorang direktur berdehem pelan. Bu Siska, kalau boleh jujur, tadi sangat mengejutkan. Satpam bisa membaca semua bahasa itu. Apa kita salah menilai orang? Siska langsung menatap tajam. Diam. Jangan berani membandingkan aku dengan orang rendahan itu. Namun suara Siska terdengar lebih seperti bentakan putus asa daripada perintah. Beberapa direktur hanya mengangguk pelan. Tapi dalam hati mereka, rasa hormat pada Siska mulai goyah. Di luar ruang rapat, Tommy berjalan dengan langkah biasa. Ia tidak merasa menang. Ia juga tidak merasa hebat. Ia hanya melakukan apa yang bisa ia lakukan. Dalam hatinya, ia bergumam pelan. Ya Allah, terima kasih sudah menolongku. Semoga aku tetap sabar menghadapi semua ini. Namun yang Tommy tidak tahu, kejadian itu justru membuat Siska semakin terbakar. Ia merasa dipermalukan. Harga dirinya diinjak di depan semua karyawan. Dan ia tidak akan membiarkan hal itu berhenti di sini. Di dalam ruangannya nanti, ia akan duduk dan merencanakan sesuatu yang lebih besar. Ia akan membuat Tommy benar-benar jatuh. Dan sejak hari itu, permusuhan tak kasat mata pun dimulai. Setelah Tommy keluar dari ruang rapat, suasana di dalam masih hening. Semua orang menunduk. Ada yang pura-pura sibuk dengan catatan. Ada yang menatap kosong ke meja. Mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang sulit dipercaya. Seorang satpam, dengan seragam sederhana, bisa membaca dan menerjemahkan berbagai bahasa asing lebih lancar daripada kebanyakan manajer. Beberapa orang masih berbisik pelan. Dia benar-benar luar biasa. Bagaimana mungkin seorang satpam bisa begitu? Aku hampir tidak percaya telingaku sendiri. Namun suara-suara itu langsung terhenti ketika Siska menegakkan tubuhnya. Wajahnya pucat, tapi matanya menyala marah. Ia menatap semua orang di meja rapat. Jangan terlalu kagum, katanya dingin. Itu hanya kebetulan. Lagi pula, tadi hanyalah candaan. Apa kalian pikir aku serius mengangkat seorang satpam jadi direktur? Beberapa orang terdiam, bingung harus bereaksi. Siska mengetukkan jarinya ke meja, keras dan tegas. Kita di sini rapat, bukan untuk main-main. Jangan lagi buang waktu memikirkan orang rendahan. Sekarang, lanjutkan laporan divisi. Nada suaranya menusuk. Semua kepala menunduk. Tidak ada yang berani membantah. Namun di dalam hati mereka, kata-kata Siska terdengar seperti pembelaan putus asa. Mereka tahu, ia berjanji dengan suara lantang. Janji itu disaksikan oleh puluhan orang. Dan kini, ketika janji itu benar-benar bisa ditagih, ia mengelak dengan alasan candaan. Itu bukan sekadar mengingkari, itu memperlihatkan bahwa kesombongan lebih kuat daripada kehormatan. Rapat berlanjut, tapi tidak lagi fokus. Suara-suara laporan terasa hambar. Banyak yang masih mengingat wajah tenang Tommy saat membaca, dan wajah gugup Siska yang gagal menahan malu. Di luar ruang rapat, Tommy berjalan di lorong dengan langkah pelan. Ia tahu, janji itu tidak mungkin ditepati. Ia juga tahu, ucapannya tadi hanyalah permainan dari seorang yang ingin mempermalukannya. Tapi ia tidak menaruh dendam. Ia hanya menarik napas panjang, menatap ke arah jendela besar di ujung lorong. Ya Allah, Engkau tahu aku tidak mengejar jabatan. Aku hanya ingin bekerja dengan baik. Biarkan aku tetap kuat. Doanya lirih. Sore itu, setelah rapat selesai, berita tentang kejadian tadi menyebar dengan cepat. Dari lantai keuangan, pemasaran, hingga resepsionis di lobi, semua membicarakannya. Serius? Satpam itu bisa baca bahasa Rusia. Aku dengar sendiri. Dia lancar sekali. Bahkan lebih bagus dari orang-orang yang pernah aku kenal. Tapi Bu Siska bilang akan mengangkatnya jadi direktur. Apa itu hanya candaan? Candaan apanya? Semua orang dengar sendiri dia janji. Kalau begitu, siapa sebenarnya satpam itu? Gosip baru mulai lahir. Nama Tommy mulai dikenal di antara karyawan. Tapi Siska tidak senang. Ia mendengar kabar itu, dan wajahnya semakin keras.
Malam itu, di apartemen mewahnya, ia menatap cermin besar sambil melepas anting peraknya. Wajahnya terlihat letih, tapi matanya menyala penuh dendam. Dia mempermalukanku. Satpam rendahan itu mempermalukanku di depan semua orang. Kalau aku biarkan, besok mereka akan memandangku semakin rendah. Tidak, aku tidak akan biarkan itu terjadi. Ia duduk, menyalakan laptop, lalu mulai menulis sesuatu. Laporan-laporan karyawan ia buka, catatan satpam ia baca. Ia mencari celah, mencari kesalahan sekecil apapun untuk menjatuhkan Tommy. Jika tidak ada kesalahan, ia akan menciptakan masalah. Besok aku akan buat dia menyesal. Tidak ada yang bisa menantangku di sini, gumamnya dengan senyum miring. Sementara itu, di kontrakannya, Tommy duduk di lantai sambil membaca catatan bahasanya. Lampu temaram membuat bayangan wajahnya jatuh di meja kayu. Ia mengulang kalimat demi kalimat, seakan dunia luar tidak penting. Baginya, belajar adalah jalan untuk tetap tegak, meski direndahkan. Ia tidak tahu bahwa saat ia membaca dengan tenang, seseorang di lantai atas gedung perusahaan sedang menyiapkan fitnah yang akan mengguncang hidupnya. Hari itu berakhir, tapi api dendam baru saja dinyalakan. Esok, permainan kotor Siska akan dimulai, dan Tommy akan jadi sasaran utamanya. Hari berikutnya, suasana di perusahaan kembali berjalan seperti biasa. Orang-orang sibuk dengan komputer, laporan, dan panggilan telepon. Namun di balik semua kesibukan itu, bisik-bisik tentang kejadian di ruang rapat kemarin belum juga padam. Banyak yang masih terbayang bagaimana seorang satpam bisa membaca dokumen dengan lancar dalam berbagai bahasa. Nama Tommy kini makin sering terdengar di setiap sudut. Hebat sekali dia. Aku sampai merinding dengarnya. Bisik seorang staf keuangan pada temannya. Ya, tapi kasihan juga. Janji jadi direktur malah diingkari. Sahut yang lain. Kalau bos kita bukan orang angkuh, mungkin dia sudah naik jabatan sekarang. Tambah yang lain dengan suara rendah. Bisikan itu sampai ke telinga orang-orang yang dekat dengan Siska. Dan seperti api kecil yang disiram bensin, gosip itu semakin membuat Siska terbakar. Di ruangannya yang luas, Siska duduk dengan wajah dingin. Di depannya ada laptop terbuka, dan beberapa map dokumen tercecer di meja. Ia menekan pena ke bibirnya, berpikir keras. Ingatannya masih menempel jelas. Wajah tenang Tommy saat membaca, lalu tatapan para direktur yang penuh kekaguman. Tidak, gumamnya pelan. Aku tidak bisa membiarkan satu satpam mengubah pandangan orang terhadapku. Ia memanggil sekretaris pribadinya. Linda, siapkan semua laporan pengawasan satpam bulan lalu. Aku mau periksa satu persatu. Linda mengangguk cepat. Baik, Bu. Tak lama kemudian, tumpukan laporan satpam sudah ada di meja. Siska membuka halaman demi halaman, mencari celah, sekecil apapun. Namun setiap catatan tentang Tommy terlihat rapi. Tidak ada keterlambatan, tidak ada kelalaian, semua sesuai aturan. Tidak mungkin, bisiknya sambil menggeser halaman. Orang itu terlalu bersih. Ia menatap jendela besar ruangannya. Lalu ide licik muncul. Kalau tidak ada kesalahan, maka kesalahan harus diciptakan. Ia memanggil Linda lagi. Kau kenal orang bagian gudang, kan? Ya, Bu. Katakan pada mereka, malam ini akan ada inspeksi mendadak. Dan pastikan Tommy yang ditugaskan jaga gudang. Aku ingin dia yang bertanggung jawab. Sisanya biar aku atur. Linda terdiam sesaat. Tapi, Bu, apa tidak terlalu? Siska menatapnya tajam. Lakukan saja. Jangan banyak tanya. Linda menunduk. Baik, Bu. Sementara itu, di pos satpam, Tommy duduk bersama Riko dan Ganda. Mereka sedang makan siang sederhana. Nasi bungkus dari warung depan. Ganda menatap Tommy sambil menggeleng. Kemarin itu benar-benar gila. Tom, aku dengar langsung dari orang dalam. Katanya kau bikin semua orang terdiam. Riko tertawa kecil. Ya, aku dengar juga. Ada yang bilang kau bakal dipromosikan. Tommy hanya tersenyum tipis.
Jangan percaya gosip. Aku hanya melakukan apa yang aku bisa. Tapi kau sadar tidak, Tom? Sejak itu tatapan Bu Siska ke arahmu berbeda. Aku lihat waktu tadi pagi mobilnya lewat. Dia menoleh ke pos lama sekali. Ujar Ganda dengan wajah serius. Tommy menghela napas. Aku tidak berniat melawan siapapun. Aku hanya menjalankan perintah. Ya, tapi kau harus hati-hati. Aku rasa dia tidak senang, bisik Rico. Sore itu, saat pergantian shift, Tommy mendapat perintah tambahan. Malam ini kau jaga gudang utama, kata koordinator Satpam. Tommy mengangguk. Baik, Pak. Ia tidak tahu, tugas itu bukan kebetulan. Itu bagian dari rencana Siska. Malam tiba. Gudang utama perusahaan terletak di belakang gedung. Bangunannya besar dengan pintu besi tebal. Tommy berdiri di sana, memeriksa daftar inventaris, memastikan semua barang terkunci. Lampu neon menerangi ruangan dengan cahaya dingin. Hening, hanya terdengar suara jam dinding berdetak. Sekitar pukul 11 malam, seorang staf gudang datang terburu-buru. Wajahnya tegang. Tommy, ada masalah. Katanya beberapa dokumen penting di lemari belakang hilang. Tommy kaget. Apa? Hilang? Sejak kapan? Entahlah. Katanya baru dicek barusan. Tommy segera memeriksa. Lemari besi di sudut memang terbuka. Beberapa map kosong. Kertas berserakan di lantai. Padahal ia yakin saat ia datang, semua masih terkunci. Tiba-tiba dua orang dari tim audit masuk bersama Linda. Wajah Linda datar. Namun matanya menyiratkan sesuatu. Apa yang terjadi di sini? Tanya salah satu auditor dengan nada keras. Tommy berdiri tegap. Saya tidak tahu. Pak, saat saya datang, semua masih terkunci. Baru saja saya diberitahu ada yang hilang. Tapi kau yang jaga di sini, kan? Tanya auditor itu lagi. Ya, saya jaga sejak sore. Kalau begitu, tanggung jawab ada padamu. Tommy terdiam. Ia ingin menjelaskan, tapi kalimatnya seperti tertahan di tenggorokan. Linda melipat tangan di dada, menatap Tommy dingin. Ini kelalaian besar. Besok pagi laporan ini harus sampai ke Bu Siska. Hati Tommy berdesir. Ia tahu ada yang janggal. Semua terasa terlalu cepat, terlalu rapi, seperti sudah diatur. Namun ia tidak punya bukti. Malam itu, setelah semua selesai, Tommy pulang dengan langkah berat. Di kontrakan kecilnya, ia duduk lama di tepi ranjang, menatap lantai. Buku catatannya terbuka. Tapi ia tidak sanggup membaca. Tangannya menggenggam erat. Ya Allah, berikan aku kekuatan. Jangan biarkan aku jatuh karena fitnah. Engkau tahu kebenarannya. Doanya dengan mata basah. Sementara itu, di apartemen mewahnya, Siska tersenyum puas setelah menerima pesan singkat dari Linda. Semua sudah sesuai rencana. Ia meneguk anggur di gelas kristal. Besok, Satpam itu akan tahu tempatnya. Tidak ada lagi yang akan berani membicarakan dia. Namun Siska tidak tahu. Rencananya yang licik itu justru akan membuka jalan bagi rahasia besar yang selama ini tersembunyi. Pagi itu langit kota mendung. Awan tebal menggantung, seolah memberi tanda akan ada sesuatu yang berat menimpa. Di dalam gedung perusahaan, suasana lebih tegang dari biasanya. Kabar mengenai hilangnya dokumen di gudang sudah beredar cepat. Banyak karyawan berbisik di lorong, menyebut nama Tommy dengan nada curiga. Katanya satpam yang jaga semalam itu, Tommy, yang bertanggung jawab. Masa sih? Padahal kemarin dia bikin heboh di rapat. Jangan-jangan benar. Selama ini dia hanya pura-pura baik. Tapi aneh ya, kenapa bisa hilang saat dia berjaga? Bisikan-bisikan itu membuat hati Tommy semakin berat. Ia berdiri di pos satpam, tetap menjalankan tugasnya. Wajahnya tenang, tapi di balik itu ada keresahan. Rico menatapnya khawatir. Tom, apa yang sebenarnya terjadi semalam? Aku tidak tahu, Rico. Semua terkunci saat aku datang. Tapi ketika aku periksa lagi, lemari sudah terbuka. Aku merasa ada yang tidak wajar. Ganda menepuk bahu Tommy.
Kalau itu jebakan, kau harus hati-hati. Orang seperti Bu Siska tidak akan berhenti sebelum kau jatuh. Tommy hanya menarik napas panjang. Kalau memang aku benar, pasti akan terbukti. Aku tidak akan membela diri dengan kata-kata. Waktu akan bicara. Tak lama kemudian, panggilan datang dari lantai atas. Tommy diminta menghadap langsung ke ruang rapat darurat. Suasana di dalam ruangan penuh ketegangan. Direktur keuangan, beberapa auditor, dan tentu saja Siska sudah duduk dengan wajah keras. Tommy, suara Siska terdengar dingin. Kau yang berjaga di gudang semalam, benar? Benar, Bu, jawab Tommy tegas. Dan pagi ini kami temukan dokumen penting hilang. Bagaimana kau menjelaskan ini? Tommy menatap lurus, tidak gemetar. Saya jaga sesuai aturan, Bu. Semua terkunci saat saya datang. Saya bahkan mengecek berkali-kali. Kalau ada yang hilang, itu terjadi bukan karena saya lalai. Siska mengangkat alis, lalu menatap auditor. Kalian dengar sendiri? Dia bilang bukan salahnya. Padahal dia yang bertugas. Salah seorang auditor menunduk. Secara prosedur, memang penjaga bertanggung jawab penuh. Tapi, belum tentu dia pelakunya. Nada tapi itu membuat Siska kesal. Ia menatap auditor dengan tajam, lalu menoleh kembali pada Tommy. Kalau kau tidak bersalah, buktinya apa? Kau punya saksi. Ada rekaman. Tommy diam sesaat. Tidak ada, Bu. Hanya laporan rutin yang saya buat. Jadi tidak ada bukti. Itu berarti kau bersalah. Beberapa orang mulai gelisah. Mereka tahu kesimpulan itu terlalu cepat. Namun sekali lagi, tidak ada yang berani menentang. Saat suasana makin tegang, tiba-tiba pintu ruang rapat terbuka. Seorang staf IT masuk dengan wajah panik. Tangannya membawa sebuah flash disk. Bu, maaf, saya harus melaporkan ini. Siska memelototinya. Apa ini? Jangan ganggu rapat. Ini rekaman CCTV gudang semalam, Bu. Saya baru saja periksa karena ada laporan kerusakan kamera. Ternyata ada yang masuk ke gudang lewat pintu samping. Semua kepala menoleh. Siska menegang. Staf IT menancapkan flash disk ke proyektor. Layar besar menampilkan rekaman hitam putih. Terlihat jelas, sekitar pukul 10 malam, seseorang dengan topi masuk lewat pintu samping gudang. Gerakannya cepat, seolah tahu kode kunci. Orang itu membuka lemari, mengambil beberapa map, lalu keluar lagi. Dan yang lebih mengejutkan, sosok itu bukan Tommy. Karena pada jam yang sama, terlihat Tommy sedang berkeliling memeriksa pagar di sisi lain gudang. Ruangan mendadak riuh. Auditor menoleh ke Siska dengan tatapan bingung. Kalau begitu, Tommy tidak bersalah. Benar, justru orang lain yang menyusup. Siska pucat. Ia tidak menyangka rekaman itu muncul. Rencananya menjebak Tommy gagal total. Tommy menunduk sebentar, lalu menatap semua orang. Saya sudah bilang, saya menjaga sesuai aturan. Saya tidak ingin menyalahkan siapapun. Tapi sekarang kita tahu kebenarannya. Beberapa direktur mulai berbisik. Satpam ini luar biasa. Bukan hanya pintar, dia juga jujur. Benar, kalau bukan karena rekaman itu, dia sudah pasti dikorbankan. Siska mengetuk meja keras-keras, mencoba mengendalikan suasana. Cukup, jangan terlalu banyak komentar. Kita tetap harus menyelidiki siapa orang itu. Rapat selesai. Semua orang berdiri. Namun dalam hati, mereka sudah tahu, ada yang janggal. Kenapa Siska begitu terburu-buru menutup kasus? Kenapa ia tampak lebih marah daripada lega? Di lorong panjang menuju lift, Tommy berjalan dengan langkah tegap. Beberapa staf menoleh padanya. Kali ini dengan tatapan berbeda. Ada rasa hormat, ada rasa kagum, ada juga rasa penasaran. Siapa sebenarnya satpam ini? Sementara itu, di ruangannya, Siska duduk dengan wajah muram. Tangannya meremas pena hingga hampir patah. Ia tahu rencananya gagal. Bukan hanya gagal, malah berbalik membuat orang simpati pada Tommy.
Tidak, aku tidak boleh kalah, gumamnya dengan suara bergetar. Kalau cara halus tidak berhasil, aku akan cari cara lain. Aku akan pastikan dia benar-benar hancur. Di malam yang sama, Tommy kembali ke kontrakannya. Ia membuka buku catatannya, menuliskan beberapa kalimat dalam bahasa asing seperti biasa. Namun malam itu, ia berhenti sejenak, menatap kosong ke dinding. Hatinya berdesir. Ia merasakan badai yang lebih besar sedang menunggu. Ya Allah, bisiknya lirih. Apapun yang terjadi, lindungi aku. Jangan biarkan aku goyah. Jika ini jalan MU, aku akan tetap sabar. Dan badai itu memang akan datang. Fitnah gagal hanyalah permulaan. Siska belum berhenti. Ia akan menyiapkan rencana yang lebih kejam, lebih licik, untuk menyingkirkan Tommy selamanya. Beberapa hari setelah rekaman CCTV itu tersebar, suasana perusahaan mulai berubah pelan. Bukan riak gaduh lagi, melainkan kerumitan halus yang tumbuh di antara para eksekutif. Rasa kagum pada Tommy semakin kuat. Namun ada juga rasa curiga yang aneh. Bukan pada Tommy, melainkan pada sesuatu yang belum bisa diucapkan oleh siapapun. Di ruang kerja lantai atas, di balik meja kayu besar yang mengilap, seorang pria tua duduk menatap foto tua yang ia keluarkan dari laci. Wajah di foto itu setengah pudar. Seorang pria muda dengan senyum tipis tampak berdiri di samping ayahnya. Keduanya mengenakan jas rapih. Pria tua itu menutup matanya sebentar, lalu menghela napas panjang. Dia adalah mantan CEO, pria yang beberapa bulan lalu memutuskan pensiun. Namanya bukan rahasia besar, namun kehidupannya yang tertutup membuat orang lain bertanya-tanya tentang keluarganya. Pria tua itu sering datang sekali-sekali, tidak ramai, hanya ingin melihat kondisi perusahaan. Kali ini ia datang dengan alasan lain. Ada sesuatu yang mengusik hatinya sejak peristiwa rapat dan rekaman gudang. Di koridor, beberapa staf memperhatikan bagaimana mantan CEO berjalan pelan. Ia tampak lebih kurus, namun tatapannya tajam. Ketika ia melewati pintu ruang rapat tempat Tommy pernah berdiri, matanya berhenti. Sejenak ia mematung memandang, lalu tersenyum tipis yang sulit ditafsirkan. Beberapa orang yang melihatnya langsung saling bisik. Pak Andi tadi lewat. Kelihatan seperti teringat sesuatu. Bisik salah satu staf pada temannya. CEO lama sudah beberapa kali datang belakangan ini. Katanya ingin memastikan perusahaan berjalan baik. Jawab yang lain. Sementara itu, di ruang arsip, sebuah map kemarin disortir ulang. Salah satu staf administrasi menemukan hal yang aneh. Di antara file yang tertata rapi, ada sebuah daftar nama pegawai lama. Nama itu sudah tua, tinta memudar. Di sampingnya ada keterangan singkat tentang seorang anak yang dulu bersekolah di luar negeri. Staf itu menaruh map itu di meja, tidak berani langsung bertanya. Rasa ingin tahu menggerogoti. Di pos satpam, suasana juga berubah. Para satpam duduk lebih tenang. Namun ada bisik-bisik lain yang tidak serta-merta bicara tentang gosip atau fitnah. Mereka berbicara soal masa lalu, soal hal-hal yang tiba-tiba terasa aneh ketika melihat Tommy. Ganda menatap Tommy sambil memasang gelas kopi di meja. Kau terlihat berbeda belakangan ini, kata Ganda pelan. Tommy menatap ke arah jalan, senyum kecil di bibirnya. Hanya lelah, Gan. Banyak yang harus dipikirkan. Ganda menghela napas. Ada yang bilang, Pak Andi tadi menatapmu lama sekali. Apa kamu pernah bertemu dengannya, Tom? Wah, jika itu benar, aku iri padamu. Aku saja sudah lebih lama bekerja di sini, tapi tidak pernah bertemu langsung dengannya. Tommy mengangkat alis, tapi ia tidak menjawab banyak. Ada rasa hangat di dadanya yang tidak ia ungkapkan. Senyumnya tetap sederhana. Ia tidak ingin membuat keributan. Di sisi lain gedung, Siska merasakan tekanan yang semakin besar. Rencana-rencananya satu persatu tergerus. Reputasinya tidak lagi kokoh. Ia melihat laporan kinerja yang menurun di beberapa divisi. Ia melihat tatapan yang berubah pada para bawahan. Ia tidak tahan. Untuk menahan rasa itu, ia menebalkan wajah dinginnya dan berpura-pura sibuk. Siska memerintahkan rapat kecil.
Ia mengumpulkan beberapa kepala divisi yang masih setia padanya. Suara rapat berlangsung keras. Pakai nada tegas yang pernah membuat orang takut. Kita harus segera mengambil langkah. Reputasi perusahaan harus aman. Dan siapapun yang membuat onar harus dikendalikan. Ucapnya dengan suara datar. Seorang direktur tua, yang dikenal piawai membaca situasi, menatap Siska lama. Ia mengangkat jari pelan. Kemudian berkata pelan juga. Bu Siska, kita harus hati-hati. Kasus Tommy ini agak rumit. Dia ternyata punya kemampuan yang luar biasa. Kita harus bersikap adil. Mengambil langkah keras tanpa bukti hanya akan membuat kita semakin dicurigai. Siska menahan amarahnya. Kau berdiri di sampingnya begitu saja. Padahal kau dulu yang menyokong Pak Bos lama. Jangan sok membela orang rendahan. Direktur tua itu tidak banyak bicara. Ia menatap wajah Siska, lalu mengalihkan pembicaraan ke urusan lain. Namun tatapannya tajam. Ia melihat celah. Ia tahu sesuatu yang lain sedang hendak muncul. Di dadanya, fakta-fakta lama berputar, mengingatkannya akan masa ketika perusahaan ini berada di tangan yang berbeda. Di luar kantor, berita kecil menyebar ke lingkungan luar. Seorang tukang parkir yang melihat mantan CEO keluar masuk menyebut ke beberapa orang tentang bagaimana pria itu sering menatap Tommy lama. Sosok Tommy kini menjadi lebih dari sekadar satpam. Getarannya terasa di lorong-lorong, di warung kopi, di antara meja makan kantin. Malam hari, seorang pegawai HR yang sedang merapikan arsip menemukan amplop coklat lusuh di atas rak. Amplop itu tidak tercatat. Di dalamnya ada foto hitam putih seorang anak kecil tengah duduk di pangkuan seseorang yang tampak seperti mantan CEO. Foto itu usang, namun wajah bocah itu memiliki kemiripan yang mencengangkan dengan Tommy. Pegawai HR itu menggigil, tidak langsung tahu harus apa. Ia menyimpan foto itu di meja, memandangi berulang kali. Hatinya berdegup cepat. Keesokan harinya, pegawai HR itu memberanikan diri menyerahkan foto itu pada seorang direktur senior. Tangannya gemetar ketika membuka laci dan menaruh amplop. Direktur itu menerima foto, menatapnya satu persatu, lalu menutup matanya. Ia mengangkat kepala, memandang keluar jendela. Satu benih kebenaran perlahan tumbuh. Ia tidak berteriak. Ia tidak membuat keributan. Ia hanya menaruh foto itu ke dalam laci sendiri dan menulis catatan singkat. Periksa catatan lama. Catatan itu ia lipat rapi kembali. Ia tahu langkah selanjutnya harus hati-hati. Jika benih itu dipaksa tumbuh terburu-buru, ia bisa hancur. Jika ia tunggu, akar bisa kuat dan kebenaran muncul sendiri. Di sisi lain, Tommy merasakan sesuatu yang aneh. Beberapa orang menatapnya lebih lama. Beberapa atasan menaruh berkas berisi pertanyaan yang terkesan ingin mengorek masa lalunya. Ia tidak mengerti. Ia hanya sibuk dengan tugas rutin, masuk dan keluar, memastikan buku tamu terisi, memastikan gerbang terkunci. Di sela-sela itu ia meluangkan waktu mengulang kata-kata asing di buku catatannya. Bahasa-bahasa itu baginya bukan kebanggaan, melainkan pegangan ketika dunia menjadi berat. Siska semakin gerah. Ia tahu ada sesuatu yang mengintai yang bisa mengubah segalanya. Dia mulai merasa bahwa permainan ini tak lagi mudah dikendalikan. Ia juga mendengar kabar bahwa mantan CEO sering datang tanpa pengumuman. Hatinya berdegup. Ia mencoba mencari jejak, meminta staf mencari latar masa lalu Tommy. Namun hasil pencarian awal tidak banyak memberi jawaban. Nama Tommy di daftar karyawan hanya muncul beberapa tahun terakhir. Tidak ada catatan hak milik. Tidak ada alamat permanen yang besar. Tommy sendiri sering termenung di malam hari sambil memegang foto kecil yang ia simpan di dompet. Foto itu bukan untuk dipamerkan. Ia memandangnya diam, menyeka sisa-sisa debu, lalu menutup mata. Beberapa rasa rindu dan luka muncul. Namun ia menahan semuanya dengan doa. Ya Allah, gumamnya sendu. Jika ini memang jalan yang kau pilih, bantulah aku berjalan dengan benar. Benih kebenaran terus tumbuh diam-diam seperti rumput yang menembus retakan beton. Orang-orang yang bijak mulai melihat pola, namun belum ada yang berani berkata lantang. Sementara itu, Siska semakin panik karena merasa kehilangan kendali. Ia menutup malam dengan wajah murung,
merencanakan langkah yang lebih cepat, lebih kejam. Hari-hari setelah rapat besar dan insiden fitnah gudang berlalu dengan cepat. Namun suasana perusahaan tak lagi sama. Nama Tommy semakin sering diperbincangkan. Ia bukan hanya satpam biasa di mata karyawan. Ada sesuatu yang berbeda, meski belum ada yang berani menyebutnya dengan terang. Di kantin, di sela jam makan siang, karyawan dari berbagai divisi mulai menyinggung kejadian yang mereka lihat sendiri. Kalau aku ingat bagaimana dia baca dan menerjemahkan dokumen itu, aku masih merinding. Ucap seorang staf keuangan sambil menggenggam sendok. Benar, bukan hanya lancar, tapi juga seperti seorang akademisi. Padahal dia satpam. Sahut yang lain. Tapi jangan salah, ya. Bu Siska jelas-jelas mau menjebaknya. Untung ada rekaman CCTV waktu gudang kemarin. Kalau tidak, dia pasti sudah dipecat. Bisik seorang wanita muda sambil menunduk hati-hati. Bisik-bisik itu bukan hanya di kantin, tapi juga di lorong kantor, di lift, bahkan di pos satpam. Tommy menjadi pusat perhatian, meski ia sendiri tetap bersikap rendah hati. Ganda, rekan satpamnya, menepuk bahu Tommy suatu sore. Tom, kau sadar tidak? Semua orang sekarang membicarakanmu. Ada yang kagum, ada juga yang penasaran. Tapi jujur, aku sendiri heran. Dari mana kau belajar semua bahasa itu? Tommy tersenyum tipis, menatap jalanan yang dipenuhi mobil keluar masuk. Aku hanya belajar pelan-pelan. Gan, tidak ada yang istimewa. Ah, jangan merendah. Aku yakin ada sesuatu yang lebih dari sekadar belajar pelan-pelan. Sahut Ganda, setengah bercanda setengah serius. Tommy hanya diam. Senyumnya tetap sama, tenang dan tidak banyak kata. Ia tidak ingin membuka rahasia yang selama ini ia simpan. Sementara itu, di ruangannya, Siska semakin gelisah. Setiap langkahnya terasa diawasi. Setiap tatapan karyawan seakan menilai dirinya. Ia tahu wibawanya menurun sejak kejadian rapat itu. Dan kegagalannya menjebak Tommy di gudang membuat posisinya semakin rapuh. Ia memanggil sekretarisnya. Linda, kau lihat sendiri. Sekarang semua orang mulai kagum pada satpam itu. Kalau ini dibiarkan, aku yang akan runtuh. Kau harus cari tahu siapa dia sebenarnya. Aku curiga ada sesuatu. Linda ragu sejenak. Bu, kalau benar dia hanya satpam biasa, kenapa ibu sampai segelisah ini? Siska menatapnya tajam. Diam dan lakukan saja. Aku tidak mau ada kejutan lain. Aku harus tahu latar belakangnya. Malamnya, Linda mencoba membuka arsip lama karyawan. Namun hasilnya mengejutkan. Data tentang Tommy sangat sedikit. Hanya tercatat beberapa tahun lalu ia diterima sebagai satpam, tanpa banyak riwayat sebelumnya. Tidak ada catatan sekolah jelas. Tidak ada alamat tetap selain kontrakan sederhana. Semuanya terlalu kosong. Seakan ada bagian masa lalu yang sengaja dihapus. Linda membawa laporan itu ke Siska. Bu, ini datanya. Tapi jujur, seperti ada yang disembunyikan. Tidak normal. Siska membaca cepat, lalu melempar map itu ke meja dengan kasar. Seseorang pasti melindunginya. Kalau aku tidak bisa temukan, aku akan buat dia terpojok dengan caraku sendiri. Di waktu yang sama, mantan CEO, Pak Andi, datang diam-diam ke perusahaan. Ia berjalan pelan menyusuri lorong, ditemani seorang direktur senior. Tatapannya berhenti lama di pos satpam. Dari kejauhan, ia melihat Tommy sedang mencatat di buku tamu. Wajahnya tenang, gerakannya rapi. Ada sesuatu dalam wajah pemuda itu yang membuat Pak Andi tidak bisa mengalihkan pandangan. Direktur senior yang menemaninya berkata pelan, "Pak, Anda sering sekali menatap anak muda itu." Pak Andi menarik napas panjang. "Kau tidak lihat? Bukankah wajahnya mirip sekali dengan seseorang? Apa kau tidak mengenalinya?" "Siapa, Pak?" Pak Andi hanya tersenyum samar. "Biarkan waktu yang menjawab. Jangan katakan apapun dulu." Kata-kata itu membuat sang direktur semakin penasaran. Ia mulai mencari tahu diam-diam, membuka catatan lama, menelusuri dokumen yang sudah berdebu.
Sampai akhirnya ia menemukan satu foto tua di arsip lama perusahaan. Foto Pak Andi bersama seorang anak laki-laki di luar negeri, bertahun-tahun lalu. Wajah anak itu samar, tapi garis matanya mirip sekali dengan Tommy. Dan dia baru sadar, wajah Tommy sekarang juga ada kemiripan dengan wajah CEO lama di gambar itu. Direktur senior itu terdiam lama. Ia menutup map itu, lalu menaruhnya kembali dengan hati-hati. Kalau ini benar, maka semua akan berubah, gumamnya dalam hati. Di sisi lain, Tommy pulang ke kontrakannya malam itu dengan langkah lelah. Ia duduk di meja kecil, membuka buku catatannya, lalu membaca ulang bahasa-bahasa asing yang selalu menjadi temannya sejak lama. Namun kali ini ia berhenti lama di satu halaman. Matanya menerawang, seakan teringat sesuatu. Dari dompet lusuhnya, ia mengeluarkan foto kecil yang sudah kusam. Foto itu ia pandangi lama, sebelum akhirnya ia selipkan kembali. Ya Allah, bisiknya lirih. Aku tahu waktunya akan datang, tapi biarkan aku tetap rendah hati sampai saat itu tiba. Sementara itu, Siska di apartemennya tidak bisa tidur. Ia berjalan mondar-mandir, memikirkan bagaimana satu satpam bisa mengancam posisinya. Ia merasa bayangan Tommy terus menghantuinya. Aku harus menyingkirkannya. Kalau tidak, aku yang akan jatuh. Namun tanpa ia sadari, langkah-langkahnya justru semakin mendekatkan dirinya pada kebenaran besar yang selama ini tersembunyi. Kebenaran yang akan membuatnya tidak hanya kehilangan jabatan, tapi juga dipermalukan di hadapan semua orang. Hari itu berbeda dari biasanya. Langit mendung, angin berembus lebih kencang, dan suasana kantor terasa lebih berat dari biasanya. Semua karyawan tahu, rapat besar akan kembali digelar. Namun kali ini ada kabar mengejutkan. Mantan CEO, Pak Andi, akan hadir langsung. Sudah lama beliau tidak muncul di forum resmi. Kehadirannya menimbulkan tanda tanya besar. Lorong panjang menuju ruang rapat penuh bisik-bisik. Kenapa Pak Andi mau datang sendiri? Apa mungkin ada pengumuman penting? Atau mungkin soal kasus gudang kemarin? Rasa penasaran merayap ke setiap meja, namun tidak ada jawaban pasti. Semua hanya bisa menebak. Di pos satpam, Tommy menerima kabar ia diminta ikut hadir, bukan sekadar menjaga pintu. Ia sedikit terkejut, tapi tidak banyak bicara. Ganda menepuk bahunya. Hati-hati, Tom. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di atas nanti, tapi aku yakin kau kuat. Tommy mengangguk. Terima kasih, Gan. Aku hanya akan jalani seperti biasa. Ruang rapat megah itu penuh. Lampu kristal menggantung di langit-langit. Meja panjang penuh dokumen dan laptop. Kursi-kursi terisi oleh para direktur, manajer, dan kepala divisi. Siska duduk di kursi utama dengan wajah dingin, berusaha menjaga wibawa meski hatinya gelisah. Pintu besar terbuka. Pak Andi masuk, berjalan pelan dengan langkah tenang. Semua orang berdiri memberi hormat. Wajahnya terlihat tua, namun matanya tetap tajam. Ia tersenyum kecil lalu mengangkat tangan. Duduklah, semuanya. Rapat dimulai. Beberapa laporan dibacakan singkat, tapi jelas semua hanya menunggu inti kehadiran Pak Andi. Hingga akhirnya beliau menoleh ke arah Siska. Siska, terima kasih sudah memimpin perusahaan ini sementara. Aku menghargai usahamu. Siska tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan kecemasannya. Terima kasih, Pak. Saya melakukan yang terbaik. Pak Andi mengangguk pelan, lalu berdiri. Tangannya bersedekap di depan dada. Tapi hari ini, aku harus mengumumkan sesuatu. Perusahaan ini memang aku titipkan sementara padamu. Namun sejak awal, aku sudah menetapkan pewaris yang sebenarnya. Pewaris yang akan melanjutkan tugasku. Dan waktunya untuk dia maju ke depan. Ruangan mendadak hening. Semua orang menahan napas. Siska menegakkan badan. Matanya melebar. Pak Andi menoleh ke pintu. Tommy, maju ke depan. Bisik-bisik langsung pecah. Semua kepala menoleh. Tommy, satpam itu. Tommy yang berdiri di belakang perlahan melangkah ke depan. Langkahnya tegap, meski dalam hati ia bergetar.
Ia berdiri di samping Pak Andi. Wajahnya tenang. Pak Andi menepuk bahunya dengan lembut. Inilah putraku. Anak yang selama ini aku sembunyikan dari publik. Aku sengaja membiarkannya bekerja dari bawah, agar ia tahu bagaimana rasanya berada di tempat rendah. Dan aku bangga, karena ia tidak pernah mengeluh. Ruangan gempar. Mata semua orang membelalak. Bisikan beradu di setiap sudut. Dia, anak CEO lama. Tidak mungkin. Pantas saja dia bisa bahasa asing dengan lancar. Siska membeku di kursinya. Wajahnya pucat. Senyum yang sejak tadi dipaksakan hilang seketika. Pak Andi melanjutkan. Mulai hari ini, Tommy bukan lagi satpam. Ia adalah penerus sah perusahaan ini. Dia akan menduduki kursi yang sudah lama aku siapkan. Dan aku ingin kalian semua menghormatinya sebagaimana kalian menghormati aku dulu. Beberapa direktur berdiri, menundukkan kepala dengan hormat. Para karyawan yang hadir menatap Tommy dengan campuran kagum dan hormat. Ada pula yang meneteskan air mata, merasa haru melihat seorang pemuda sederhana yang ternyata pewaris sejati. Tommy menatap ruangan dengan mata berkilat. Ia menarik napas panjang, lalu berkata pelan tapi jelas. Saya tidak pernah meminta ini. Saya hanya ingin bekerja dengan baik, dimanapun saya ditempatkan. Tapi jika ini memang tanggung jawab yang harus saya emban, saya akan lakukan dengan hati, bukan dengan kesombongan. Ruangan bergemuruh dengan tepuk tangan. Suara tepuk itu bergema, menelan keheningan. Namun tidak semua merasa bahagia. Siska berdiri tiba-tiba. Wajahnya merah, suaranya meninggi. Tidak, ini tidak adil. Dia hanyalah satpam. Bagaimana mungkin satpam tiba-tiba jadi pemimpin kita? Pak Andi menoleh dengan tatapan tegas. Dia memang satpam, karena aku yang menaruhnya di sana. Dan justru karena dia berhasil menjaga dirinya dari kesombongan, aku yakin dia pantas memimpin. Siska terdiam, tubuhnya gemetar. Ia mencoba bicara, tapi suaranya tertahan. Para karyawan menatapnya, sebagian dengan tatapan dingin, sebagian dengan sinis. Dan saat itu juga, beberapa orang dari tim audit berdiri sambil membawa map tebal. Maaf, Bu Siska. Kami juga mendapat perintah langsung untuk membuka laporan penyelidikan. Ada bukti kuat tentang penyalahgunaan dana perusahaan yang melibatkan nama Anda. Ruangan mendadak senyap. Semua orang terdiam, menatap ke arah Siska. Wajah Siska pucat pasi. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia mundur selangkah, tidak percaya apa yang baru saja ia dengar. Hari itu, semua topeng runtuh. Identitas Tommy terungkap, dan kesombongan Siska pecah di hadapan semua orang. Ruang rapat megah yang biasanya penuh suara diskusi kini hening, seakan udara menahan napas. Semua mata tertuju pada Siska yang berdiri dengan tubuh gemetar, wajahnya pucat, dan bibirnya bergetar tanpa suara. Map tebal yang dibawa tim audit terbuka di meja panjang, memperlihatkan tumpukan bukti yang tidak bisa dibantah. Salah seorang auditor berbicara dengan suara mantap. Ini hasil pemeriksaan kami selama 2 minggu terakhir. Ada aliran dana mencurigakan yang keluar dari kas perusahaan ke rekening pribadi. Tanda tangan digital menunjukkan keterlibatan langsung dari Bu Siska. Suara bergema ke seluruh ruangan. Beberapa direktur langsung berbisik. Sebagian lain menepuk meja pelan. Tanda kaget sekaligus marah. Para kepala divisi yang sejak lama resah kini mendongak dengan wajah tegang. Siska mencoba bicara, tapi suaranya pecah. Tidak, itu fitnah. Aku tidak pernah. Namun auditor lain segera memotong. Ada bukti transfer. Ada juga percakapan email yang terarsip. Semua sudah kami verifikasi. Pak Andi berdiri dengan tatapan tegas. Siska, cukup. Kau sudah menyalahgunakan kepercayaan yang kuberikan. Aku menitipkan perusahaan ini sementara, tapi kau malah mengotorinya dengan kesombongan dan kerakusanmu. Siska mundur selangkah, punggungnya hampir menempel ke kursi. Ia menoleh ke kanan dan kiri, mencari dukungan, namun tidak ada seorang pun yang berani menatap balik. Semua mata kini dingin kepadanya. Tiba-tiba,
Suara dari salah seorang manajer lantai menengah terdengar lantang. Selama ini kami menahan diri, Bu. Kami tidak berani bicara. Tapi sekarang semua terbukti. Anda tidak pantas memimpin kami. Seruan itu disambut bisikan setuju dari banyak orang. Gelombang suara itu semakin keras. Sampai akhirnya beberapa karyawan berdiri. Wajah-wajah yang selama ini tertunduk kini menatap penuh keberanian. Siska panik. Kalian semua bersekongkol. Kalian iri padaku. Namun ucapannya ditenggelamkan oleh teriakan lain. Bawa dia keluar. Malukan dia di depan semua orang. Biar dia merasakan sendiri. Keributan pecah. Suara meja digeser. Kursi ditarik. Langkah-langkah cepat terdengar. Para karyawan yang hadir berhamburan. Sebagian keluar ruangan. Sebagian tetap di dalam untuk menyaksikan. Ketika Siska hendak melangkah ke pintu untuk lari, seseorang dari staf gudang masuk dengan tangan penuh. Di dalam kantong plastik besar, terlihat telur busuk. Ia menaruhnya di depan ruangan. Seketika suasana makin gaduh. Ini balasan atas kesombonganmu, teriak seorang staf perempuan yang dulu pernah dipermalukan Siska. Ia melempar telur ke arah Siska. Telur itu pecah di bahu jas hitamnya. Bau menyengat langsung menyeruak. Siska menjerit kaget. Telur lain menyusul, mengenai wajahnya, mengenai rambutnya yang tersanggul rapi. Riasannya luntur. Wajahnya berlumuran cairan kuning busuk. Teriakan dan ejekan memenuhi ruangan. Itu untuk semua penghinaanmu. Kau pikir kami diam karena takut? Tidak lagi. Siska jatuh terduduk di lantai. Tubuhnya gemetar. Matanya berlinang bukan karena sedih, tapi karena malu yang teramat dalam. Tangannya bergetar menutup wajah. Tapi lemparan demi lemparan membuatnya tak berdaya. Pak Andi berdiri tegak. Tidak menghentikan amarah karyawan. Suaranya terdengar lantang. Biarkan dia merasakan akibat dari kesombongan. Inilah buah dari keserakahan. Tommy yang berdiri di samping ayahnya menatap dengan wajah serius. Ia tidak ikut bersorak, tidak ikut mengejek. Hanya menatap dalam diam. Hatinya bergetar melihat bagaimana manusia bisa jatuh sehancur itu ketika kesombongan menutupi hati. Setelah suasana agak reda, tim keamanan masuk untuk membawa Siska keluar. Tubuhnya sudah basah oleh kotoran telur. Langkahnya terseret. Wajahnya tertunduk tanpa daya. Suara ejekan masih terdengar di belakangnya. Namun perlahan mereda ketika pintu besar ditutup. Keheningan kembali menyelimuti ruang rapat. Semua orang duduk, menatap ke arah Pak Andi dan Tommy. Pak Andi menoleh pada putranya. Nak, inilah saatmu. Pimpinlah perusahaan ini dengan hati, bukan dengan kesombongan. Tommy mengangguk perlahan. Ia melangkah maju, berdiri di ujung meja. Wajahnya masih tenang, tapi sorot matanya tegas. Saya bukan orang sempurna. Saya juga bukan orang yang lebih tinggi dari kalian. Saya hanya ingin mengajak kita semua untuk bekerja dengan jujur, dengan kebersamaan. Perusahaan ini bukan milik satu orang saja, tapi milik kita semua yang berjuang di dalamnya. Tepuk tangan bergema. Bukan hanya dari para direktur, tapi juga dari staf yang hadir. Suara tepuk itu keras, panjang, dan penuh harapan. Hari itu, satu babak baru dimulai. Kesombongan runtuh, dan kejujuran berdiri di puncak. Dan Tommy, yang dulu hanya dipandang sebagai satpam, kini berdiri sebagai penerus sah perusahaan, disambut oleh tepuk tangan tulus dari mereka yang pernah meremehkannya. Hari berganti. Perusahaan itu berjalan dengan wajah baru. Nama Tommy tidak lagi disebut hanya di pos satpam, tapi kini terpampang resmi di papan direksi tertinggi. Para karyawan yang dulu sekadar melihatnya berdiri di gerbang, kini menunduk hormat setiap kali ia lewat. Namun Tommy tetap sama. Langkahnya sederhana, senyumnya tenang. Ia tidak berubah menjadi angkuh. Bagi sebagian orang, kisahnya jadi pengingat. Bahwa tidak ada yang bisa mengukur seseorang hanya dari seragam yang ia kenakan atau tempat di mana ia berdiri. Ada kalanya seorang satpam lebih